Halo teman-teman, aku Tita. Di sini aku pengen ngejelasin salah satu bencana alam yang masih sering terjadi di lingkungan kita, yaitu banjir. Kira-kira apa aja sih penyebab banjir itu dapat terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya? Yuk kita saksikan terus videonya hingga akhir. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat dari kiriman daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 2000 hingga 300 mm per tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Ada 6.000 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kondisinya kurang baik dan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan sekolah. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Salah satu daerah yang kami amati masih sering terkena bencana banjir adalah daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Banjir di kawasan Bale Endah sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat di sana. Setiap tahunnya, banjir selalu melanda kawasan ini. Ketinggian banjirnya pun mulai dari 1 meter hingga 2 meter lebih. Pada tahun 1980-an, Bale Endah pernah dijadikan ibu kota Kabupaten Bandung. Tapi pada tahun 1986, karena banjir sering melanda daerah Bale Endah yang membuat ibu kotanya pun harus dipindahkan. Dekatnya rumah para warga dengan aliran Sungai Citerum dan Sungai Cikapundung yang sering kali meluap saat hujan deras menjadi salah satu alasan mengapa daerah Bale Endah masih sering terkena bencana banjir. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyatakan banyaknya warga yang terkena penyakit gatal kulit, hipertensi, demam, dan lain-lain. Terhambatnya para warga dalam beraktivitas seperti memenuhi kebutuhan pangannya, pergi bekerja, dan pergi bersekolah juga sering kita jumpai. Banyaknya kerugian yang dialami oleh para warga Bale Endah, seperti tenggelamnya rumah yang dimana harus memperbaiki rumahnya kembali atau dibuat menjadi 2 lantai, serta perkakas rumah yang rusak karena terendam air banjir merupakan dampak yang paling terasa. Melalui Project Help Around Us yang kami bangun, kami ingin membantu dan memberikan cara untuk menanggulangi bencana alam banjir dalam bentuk video edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Surya Pratama dari kelompok 9 mata kuliah OKK. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara untuk menangani banjir, yaitu dengan cara pemilahan sampah. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu sampah? Sampah adalah suatu barang yang sudah tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sebelumnya adik-adik di rumah sudah tahu belum? Sampah itu dibagi berapa? Sampah itu dibagi 3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah-sampah sisa dari sayuran, buah-buahan, atau sampah yang mudah diurai. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu contohnya seperti sampah plastik, botol, dan kaleng. Sampah anorganik itu diurai menggunakan bahan lain sehingga membutuhkan proses yang agak lama dibanding sampah organik. Yang ketiga, ada sampah B3. Apa itu B3? Yaitu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya seperti sisa oli, terus sisa bensin, ataupun bekas baterai dan bekas casan. Di sini saya akan memberikan contoh cara pemilahan sampah yang baik dan benar. Yuk kita lihat sama-sama. Di dalam kresek ini, saya menyediakan beberapa sampah seperti sampah B3, anorganik, dan organik. Contoh saja, saya masukkan sampah B3 yang dimana isinya itu seperti batu baterai atau kabel contohnya di sini. Sebenarnya sampah-sampah ini masih bisa untuk dijual kepada orang-orang yang mungkin masih membutuhkan sehingga bisa menambah keuntungan juga untuk kita. Tetapi jika memang sudah benar-benar rusak, kita bisa langsung buang saja ke sampah yang kresek warna hitam. Lalu
Saya akan mencontohkan contoh-contoh sampah anorganik, yaitu seperti sampah plastik, bekas tip X, lalu ada bekas stiker atau kertas, lalu ada spidol, yang dimana untuk penguraiannya ini membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan organik. Lalu yang ketiga ada sampah organik. Sampah organik ini contohnya seperti sampah sisa sayuran ini. Bisa kita buang seperti ini langsung, lalu kita kumpulkan dan menjadikannya kompos untuk tanaman-tanaman kita. Halo, perkenalkan, nama saya Dia Ratnasari Herunisa dari kelas OKK 77 kelompok 9. Saya di sini ingin memaparkan salah satu upaya pencegahan banjir di perumahan saya. Masyarakat di sini disosialisasikan untuk mengumpulkan sampah agar mengurangi terjadinya banjir. Tidak hanya itu, masyarakat di sini pun melakukan kerja bakti untuk membuat saluran air, membersihkan saluran air, dan membuat bendungan. Salah satu contohnya adalah danau dan kali, agar saat terjadinya hujan, air mengalir melalui saluran air dan meminimalisir terjadinya banjir. Di perumahan saya sendiri mempunyai suatu program, ialah bank sampah, yaitu tempat mengumpulkan sampah non-organik yang biasa dijadikan tabungan. Uang hasil penyerahan sampah itu dapat ditabung dan jika ada keperluan bisa diambil dan dipergunakan oleh masyarakat yang memberikan sampah kepada bank sampah. Bank sampah sendiri merupakan salah satu upaya mengurangi terjadinya banjir. Tentunya program di perumahan ini sangat efektif, karena selain mencegah banjir, masyarakat bisa menghasilkan uang dari menabung sampah di bank sampah.